Jadi pelan-pelan. Turun di bawah. Itu di bawah itu ya? Ya, sudah aman. Oh, kemarin serawannya. Yang selorangan berapa? Ini sebenarnya semut di atas kali. Pulang ya? Kalau yang ya, sedikit orang. Oke, kita selesaikan dulu sini. Tiga 3,5. Nuske, pria berusia 53 tahun ini sudah sejak 1997 menekuni pekerjaan sebagai pendulang emas hasil tiling PT Freeport Indonesia atau PT FI di Sungai Ajikwa. PT FI menyebut tiling itu dengan istilah pasir sisa tambang atau sirsap. Dalam dokumen berjudul Pengelolaan Pasir Sisa Tambang atau Sirsat yang dipublikasikan PT FI pada 2009 menyatakan sirsat atau tiling itu dibuang di daerah pengendapan seluas 23.000 hektar. Daerah pengendapan yang disebut PT FI sebagai daerah pengendapan Ajikwa yang dimodifikasi ada di dalam 293.000 hektar wilayah proyek PT FI. Tiling itu berasal dari pabrik pengolahan PT FI yang terletak di ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut, memiliki radius 60 km dari pesisir laut Arafura. Dari pabrik itu, tiling dibuang ke Sungai Ajikwa, memenuhi puluhan kilometer badan sungai yang berkelok-kelok hingga ke muara di pesisir Arafura. Bagi PT FI, tiling itu tidak lagi bernilai ekonomis. Namun bagi pendulang sampah PT FI itu sangat bernilai karena mudah didulang untuk mendapatkan emas. Tak heran jika sepanjang badan Sungai Ajikwa, sejak dari mulut tiling di dataran tinggi mil 72 hingga ke dataran rendah, ada ribuan orang mencari rejeki dari mendulang tiling. Nus dan keluarga misalnya memilih mendulang di sekitar mil 28. Dari sana, para pendulang akan berjalan kaki sekitar 20 menit menuju Kali Kabur, sebutan para pendulang untuk Sungai Ajikwa. Untuk sampai ke Kali Kabur, pendulang harus melewati kali jernih yang luas dan berarus deras menuju ke lokasi dulang. Di delta antara sungai berair jernih dan Kali Kabur itu, ada kem yang dibangun pendulang menyerupai barak pekerja semi permanen yang beratap terpal dengan dinding terpal atau seng bekas. Setiap 2 pekan, para pendulang bakal pergi ke Timika menjual emas hasil dulangnya. Ada pula Zakaria Swer, pria 42 tahun juga mendulang emas di kawasan mil 28. Zakaria setelah menekuni pekerjaan mendulang sejak 2006, meninggalkan kampung halaman di Maluku. Waktu saya kan dijual, jadi pas ya keluarga saya di rumah kita hasil bulannya bagus, jadi saya tergiur, saya ke sini. Terus saya ke sini, ya sudah saya masuk pulang dengan sebagai masyarakat. Siapa yang mengajak itu? Zakarias menyatakan hasil pendulangan pada 2006 lebih bagus. Saat itu ia bisa mencapai 20 gram emas dalam sepekan yang bisa dijual dengan harga beli Rp300.000 per gram. Dengan hasil itu, Zakarias bisa mengantongi uang Rp6 juta per pekan. Kini, Zakarias hanya bisa mendapat sekitar 2 gram emas per pekan.
Ya kalau macam hasil dulu dengan hasil sekarang, dulu itu jelasnya banyak dulu itu. Kalau sekarang maksimal bisa berapa kalau seminggu? Kalau ya sekarang ya paling sudah kalau buat sudah 1 juta lebih. Itu seminggu. Ya, Berarti tidak sampai 2 gram. ya. Kalau buat sudah 2 gram lebih. Tergantung fisik juga. Kalau macam 1 minggu yang kita target 1 minggu dia paling 3 hari kerja, 3 hari kan fresh. Keberadaan para pendulang seperti Nuskei dan Zakaria Swear ditopang oleh puluhan toko emas yang ada di Timika. Toko serbuk. Begitu para pendulang menyebut puluhan toko emas itu memang bukan toko emas biasa. Alih-alih menawarkan perhiasan berbahan emas, toko emas di Timika justru jadi penampung hasil dulang ribuan pendulang tiling PT Freeport Indonesia. Salah satu pengusaha emas di Timika, Muhammad Tahir menyatakan dalam sehari bisa membeli emas dulang dari 16 hingga 20 pendulang. Perputaran bisnis dulang yang menggiurkan membuat Tahir hijrah dari Makassar tahun 2005 dan mulai berbisnis emas di Timika. Itu tadi saya bilang, saya dari Makassar hijrah ke Timika ini memang saya kerja emas. Ya. Orang tua memang membuat emas. Maksudnya kita ambil barang di Cina, Jalan Sumba Upu, kita bikin kalung, gelang, ya kan, dari situ. Kalau Perhumas itu apa aja? iya, Perhimpunan pengusaha emas. Ketua Perhimpunan Pengusaha Emas di Timika itu menuturkan setidaknya ada 50 toko emas yang menerima hasil dulang emas tiling. Ia menyatakan aktivitas menerima hasil dulang telah dimulai sejak 1996. Pada 2005 hingga 2007, bahkan bisa menerima emas dulang 50 gram per hari hingga 300 gram per minggu. Untuk sekarang jumlah emas dari pendulang sudah mulai sedikit. Bahkan hanya mendapat 1 gram emas per hari, paling banyak berkisar 10 gram per minggu. pada saat yang banyaknya, tapi sekarang ya sudah mulai Januari ini Pak 2023 saya dengan teman-teman paling 10 gram. Tapi kalau ada, saya terus terang Pak, sampai sekarang saya nihil. Iya. Karena sudah tidak ada. Saya tidak tahu mungkin pendulang mungkin kurang memang nihil Pak sekarang. Dulu ya 2005, 2006, 2007. Oke, memang masih bagus. Makanya kita tertarik kan usaha barang itu. Serbuk emas para pendulang biasanya dibeli dengan harga paling rendah itu Rp350.000 per gram dan harga paling tinggi Rp600.000 hingga Rp700.000 per gram. Harga itu ditaksir berdasarkan kemurnian serbuk emas yang dibawa pendulang. Jadi di mana-mana itu Pak, semua emas itu ditaksir. Sepertilah saya, kalau ada masyarakat yang membawa ke saya emas, saya harus perhatikan baik-baik. Apakah barang ini masuk target yang bagus atau masih targetnya masih di bawah. Jadi disitulah kita ada kesepakatan harga. Jadi kalau bilang harganya berapa, standarnya berapa, jadi standar minimal sekarang Pak, itu kita pakai harga dari tadi barang ini. Tapi kita pakai harga standar tinggi kalau memang harganya barangnya bagus. Asosiasi Pendulang Emas di Timika mencatat setidaknya ada sekitar 4.000 hingga 5.000 orang menggantungkan hidup dari tiling PT FI. Bagi PT FI, tiling tak bernilai ekonomis, namun justru banyak orang mendapat limpahan rezeki dari sana. Bekerja sebagai pendulang emas telah membawa rezeki bagi keluarga Zakarias. Kini setelah
17 tahun mendulang emas, Zakarias telah mampu membeli tanah, membangun rumah, membiayai 3 anak-anaknya. Ia juga membiayai adik-adiknya hingga sarjana dari hasil dulang emas. Itu dari hasil dulang. Terus saya beli tanah, saya bangun rumah. Terus hasil dulang itu kan banyak kegunaan. Apa saja? Jadi ada laki-laki kuliah asisten bangunan. Terus saudara perempuan kesehatan, sarjana kesehatan. Anak-anak sekarang sekolah ada ya? Terus yang satu adik perempuan yang bongso sarjana sarjana. Sekarang anak-anak sekolah dari hasil juga? Ya, sekarang saya buat anak 3 hasil bulan Sampai sekarang. Mau sampai kapan? Sejak beroperasi pada 1972, PT FI terus menggerus Nemangkawi, gunung suci masyarakat Amungme di Kabupaten Mimika, kini Provinsi Papua Tengah. Dengan alat-alat tambang raksasa, para pekerja PT FI memotong dan melumat batuan Gunung Nemangkawi menjadi bubur, mengambil kandungan mineral emas, perak, dan tembaga di sana. Ketua Asosiasi Pendulang Emas di Timika, Simon Rahayan menyatakan ada ribuan pendulang itu tersebar mulai dari kawasan Mil 40 hingga Mil 21. Para pendulang itu berasal dari berbagai suku, seperti Manggarai, Flores Timur, Bugis, Makassar, Toraja, Manado, Buton, Maluku, Jawa, dan orang asli Papua. Orang asli Papua, khusus masyarakat adat suku Amungme dan suku Kamoro, memiliki lokasi tersendiri. Dari Amungme sendiri mereka punya areal dulang lebih banyak di daerah Bantu. Itu pas pembuangan freeport yang pertama itu mereka tempatnya di situ. Tapi kalau keluarga yang dari Komoro, dari Komoro ini mereka rata-rata di Mil 21. Mereka rata-rata di Mil 21, tapi mereka tidak bangun camp di situ. Mereka hanya pulang pergi. Jadi pergi pagi, sore dan pulang jual hasilnya. Belasan ribu. Hasil emas yang sangat menjanjikan membuat banyak orang tergiur. Selain itu, pekerjaan mendulang tidak membutuhkan persyaratan administrasi, hanya bermodalkan fisik. Profil pendulang sangat beragam, dari yang tak tamat SD hingga yang sarjana. Mereka hanya tergiur saja. Terus pekerjaan yang tidak butuh administrasi, tidak butuh ijazah, tidak butuh lamaran, tidak butuh harus SKCK atau tidak butuh sekolah. Dia hanya butuh fisik. Itu aja. Fisik siap, dia dapat uang. Menggiurkan itu tidak dibarengi dengan adanya payung hukum yang melindungi sekaligus mengatur aktivitas para pendulang. Rahayan menyatakan pihaknya pernah mendorong pembuatan peraturan sebagai payung hukum bagi pendulang. Namun, hingga saat ini peraturan daerah tidak kunjung dibuat lantaran area mendulang bagian dari wilayah proyek PT FI. Pernah didorong, tapi nggak bisa. Nggak mungkin buat perda di area PT Freeport Indonesia. Itu objek vital dan nggak bisa kita buat perda di situ. Kecuali wilayah situ wilayah pemerintah. Boleh mungkin, tapi itu objek vital PT Freeport Indonesia, nggak bisa kita masuk. Udah pernah diajukan beberapa kali, tapi kita nggak bisa. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Muhammad Jambia Wadansau membenarkan belum ada aturan yang mengatur aktivitas masyarakat mendulang di wilayah proyek PT FI. Sampai dengan sekarang tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana masyarakat melakukan aktivitas di area PT Freeport. Menurut Jambia, pemerintah Kabupaten Mimika tidak serta-merta bisa membuat regulasi
untuk mengatur aktivitas pendulang di area PT FI karena statusnya sebagai objek vital nasional. Jambia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mendulang di area PT FI. Yang kami tahu itu masyarakat itu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di sana. Yang bukan karyawan. Ya. Nah, tapi karena apakah para pendulang ini juga saya kurang begitu ini, apakah mereka dapat diberi akses oleh Freeport atau seperti apa prosesnya sehingga mereka juga sudah ada di area Freeport. Sementara kita yang masyarakat yang ada di Timika kalau ke sana juga kan susah ya. Administrasinya juga ribet sekali, harus lapor ke sini, harus lapor dulu ya. Malah ada juga yang sering dapat pengawalan baru ke sana kan, yang daerah-daerah itu sih. Jambia menyatakan pemerintah Kabupaten Mimika pernah menerbitkan surat keputusan Bupati Mimika nomor 120 tahun 2009 tentang pembentukan tim penanganan pendulang di areal PT Freeport Indonesia. Tim bentukan Bupati Clementinal itu bertugas mengumpulkan data lokasi pendulang, mencatat informasi kondisi pendulang, hingga merumuskan langkah penerbitan para pendulang. Kalau dari informasi-informasi yang kita dapat, ada sering terjadi kecelakaan dalam area Freeport itu, banjir juga bisa membuat orang di sana bisa meninggal. Ada juga sering terjadi perkelahian antar pendulang, atau seperti apa kondisinya di sana kita kurang begitu tahu. Dan juga mungkin perusahaan merasa terganggu dengan kehadiran para pendulang di sana sehingga keamanan juga di sana dari pihak perusahaan mungkin merasa terganggu. Simon Rahayan menyatakan pendulang tiling PT FI tidak akan bisa dihentikan jika PT FI dan pemerintah Kabupaten Mimika tidak menyiapkan alternatif lapangan pekerjaan bagi ribuan pendulang. Jika pendulang dilarang tanpa ada solusi baru, pelarangan itu justru bisa menimbulkan masalah sosial baru. Akan tetapi membiarkan pendulangan berjalan tanpa aturan seperti menambung masalah. Ada ribuan pendulang yang bekerja dengan risiko tinggi, tanpa jaminan kepastian hukum, jaminan keamanan, serta kondisi kerja yang layak. Bahkan tidak ada jaminan apakah tiling yang telah didulang ribuan orang sejak kawasan Mil 72 itu aman bagi kesehatan para pendulang. Untuk pendulang itu terkupas penuh, mulai dari celah-celah tangan, kaki, itu mulai terkupas. Bahkan sampai terkupas mulai dari halus sampai yang besar itu ada. Dan untuk kesehatan mereka kita nggak tahu, kita bukan orang kesehatan, tapi untuk jangka panjang di hari-hari itu mereka memang tidak terjamin. Untuk kesehatan memang tidak terjamin. Itu untuk kesehatan yang pertama. Yang kedua, menyeberang dari yang kering, jalan yang kering menuju ke Kali Jernih namanya. Itu Kali Jernih, kali yang bersih. Itu udah penuh perkelanan. Para pendulang seperti Zakarias Wer mengetahui risiko itu. Tidak apa-apa. Zakarias mengaku ada pendulang yang meninggal karena terseret arus sungai saat hendak menyeberang Kali Jernih. Banyak pendulang mengalami penyakit kulit, luka, hingga terkelupas. Kalau saya di atas pernah itu saya ulang sampai butuh air. Tiba-tiba butuh air. Benar, jangan malas-malas. Istri Zakarias, Rina Wer pun tahu pekerjaan suaminya mendulang berisiko tinggi. Rina mengaku tidak bisa tidur ketika sedang hujan, sebab akan diikuti banjir di lokasi dulang. Kalau hujan begini itu banjir, jadi kita itu di rumah kita cuma telepon pasti orang tanya kata banjir atau tidak di rumah. Kita tidur malam hujan deras, kita telepon pasti ada banjir atau tidak. Pasti bilang dia ada banjir, kita tidak tidur, kita duduk jaga-jaga saja.
Aktivitas dulang juga dibayang-bayangi dugaan pencemaran logam berat merkuri di Sungai Ajikwa. Zakarias mengaku tidak memakai merkuri atau air keras mendulang emas. Menurut Zakarias, air keras berbahaya membuat kulit tangan terkelupas. Para pendulang hanya memakai rinso atau deterjen untuk mendulang emas. Manual, kita pakai air sabun. Ya. Jadi kita cuci kain dengan air sabun, terus kita goyang manual. Nah, nanti hasil murni tangan kita baru di emas. Zakarias dan Rina tahu resiko besar itu bukan tanpa hasil. 3 anak Rina kini masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Timika. Kerja setengah mati, jadi kami sekolah baik-baik karena mama dengan bapak dan tidak sekolah lagi. Jadi kita urus anak itu kami sekolah dengan orang tua. Supaya kamu kalau orang tua mampu kamu masuk kuliah. Zakarias pun terus menabung dari hasil jeripayanya mendulang tailing. Ia menyisihkan rezeki dulang itu untuk beternak babi. Ini hasil dulang ini, Bang. Sambil dulang Ada begitu banyak resiko mendulang tailing, dari mulai resiko hanyut, terkena penyakit kulit, juga dugaan cemaran logam berat di Sungai Ajikwa. Tapi dari semua risiko karena tidak adanya payung hukum yang mengatur pendulang tailing. Yang paling membuat takut para pendulang adalah penutupan toko serbuk. Sebutan bagi toko emas yang menjadi tempat para pendulang menjual hasil dulangan mereka. Zakarias pernah kalang kabut gara-gara toko emas tutup sekitar 2018. Saat toko emas tutup, dia tetap bekerja mendulang sambil menunggu toko emas buka. Akhirnya ribuan pendulang berunjuk rasa meminta toko serbuk dibuka lagi. Kabupaten Mimika untuk memanggil pihak toko untuk duduk bersama, meminta kejelasan mengapa tidak membeli hasil dulangan mereka karena sudah beberapa hari ini toko emas tutup dan para pembeli emas takut untuk membeli emas milik para pendulang tersebut. Dalam operasi massa. Tapi pernah itu kan untuk pembeli emas kalau macam 1 hari dia tutup. Ketua Perhimpunan Pengusaha Emas di Timika, Muhammad Tahir mengakui toko serbuk di Timika pernah terpaksa tutup gara-gara ada kasus hukum yang menjerat para pengusaha toko serbuk. Menurutnya penutupan puluhan toko serbuk itu terjadi saat kasus hukum menjerat salah satu pemilik toko emas terbesar di Timika. Mungkin sudah umum tahu di Timika, di mana tahu itu bahwa kasus pernah ada terjadi di Timika. Nah, dampak yang dihasilkan pada saat itu, Pak, karena kita punya, ya anggaplah kita punya yang di berkasus ini sebagai pemilik modal yang banyak, artinya dana yang kita mau pakai kembali ini sudah tidak ada, otomatis kas kita kurang. Jadi waktu itu, Pak, betul-betul memang situasinya sulit sekali pada saat itu. Karena tidak ada uang, masyarakat mau jual emasnya, kita tidak mampu beli lagi. Tahir berharap pemerintah Kabupaten Mimika maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Mimika dapat membuat payung hukum yang melindungi para pendulang maupun pemilik toko emas yang membeli emas dulang. Pemerintah daerah atau siapa-apa sudah tahu bahwa wah ini kalau ada begini kasihan juga masyarakat kan, gimana dia mau membayar anak-anaknya sekolah, bagaimana dia biaya yang lain-lainnya, kontrak rumah, bagaimana dia mau makan, kan kasihan juga.